Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang masih menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah soal gaya komunikasi politik Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Tentu ini terus viral dan terus menjadi pergunjingan yang menurut saya secara politik sangat layak untuk terus kita bahas dan untuk terus kita perbincangkan. Lalu gaya politik semacam apa yang kemudian ini viral dan dipergunjingkan terkait dengan Pak Menteri Keuangan yang baru ini? Banyak pihak yang menyebut ini adalah gaya komunikasi politik ala koboi. Ada juga yang menyebut ini adalah gaya komunikasi politik yang belak-belakan, tidak seperti kebanyakan pejabat publik yang mungkin agak jaim, mungkin agak sedikit menjaga bagaimana perkataan-perkataannya itu kelihatan agak sedikit substantif, ilmiah, dan akademis. Tapi Pak Menteri Keuangan yang baru ini, Pak Purbaya, memang terkesan dalam banyak hal selalu bicara apa adanya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya relatif sangat mudah untuk bisa dipahami oleh masyarakat secara umum, terutama ketika bicara tentang apa itu perbankan, apa itu ekonomi, apa itu soal stabilitas terkait dengan fiskal, termasuk juga bank sentral dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang kemudian membuat saya hari ini tertarik untuk bicara tentang gaya komunikasi politik belak-belakan atau gaya komunikasi politik ala koboi yang sering kita dengar belakangan ini dari seorang Menteri Keuangan yang baru. Apa beberapa indikasinya? Pertama, ketika misalnya ditanya oleh kawan-kawan awak media, apa yang kemudian membuat Pak Purbaya ini dipilih menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Bu Sri Mulyani? Jawabannya kan tentu saja membuat banyak orang itu macam-macam tafsirannya. Karena Pak Purbaya mengatakan, ya mungkin karena saya itu adalah kelihatan jago saat presentasi terkait dengan isu-isu ekonomi, isu-isu fiskal, dan isu-isu perbankan. Ini kan jarang sebenarnya kita dengar. Jadi biasanya kalau ada pejabat publik dia dilantik, pasti jawabannya adalah itu adalah hak prerogatif presiden. Saya siap membantu dan saya siap akan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi Pak Purbaya, ketika ditanyakan oleh kawan-kawan media, sesaat setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya mengatakan, mungkin awak ini jago, mungkin saya ini kelihatan jago saat bicara tentang isu-isu yang terkait dengan ekonomi di sebuah forum-forum perbankan. Kan itu yang kemudian membuat orang, oh ini adalah model gaya komunikasi politik yang tidak jaim, model gaya komunikasi politik yang to the point dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya memang kalau tidak jago kan tidak mungkin akan dipilih oleh Presiden sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Menteri Keuangan lama Sri Mulyani yang nyaris di semua presiden selalu menjadi Menteri Keuangan. Inilah yang disebut dengan gaya komunikasi politik belak-belakan ya, ataupun ala-ala koboi. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu tidak terlepas dari ada sejumlah statement-statement yang mungkin bagi banyak orang ini tidak wajar, mungkin bagi banyak orang itu tidak alamiah, dan bahkan mungkin terkesan arogan dan songon. Ketika ditanya tentang target ekonomi, kira-kira begitu, Pak Purbaya mengatakan ya mungkin 6-7%. Kenapa tidak bisa itu dilakukan katanya? Sekalipun misalnya di kita, di Indonesia, untuk tahun 2026 saja, target ekonomi kita itu pertumbuhannya kan sekitar 5,4. Tapi Pak Purbaya mengatakan bahwa kenapa tidak bisa 6%? Kenapa tidak bisa 7%? Itulah adalah satu statement yang mungkin banyak orang yang ada pihak yang mengatakan ini overconfident ini, ada yang mengatakan oh ini adalah statement-statement yang tidak terukur dan bahkan terkesan pomah dan seterusnya. Tapi bagi saya ingin melihat lebih jauh dari itu. Sebenarnya Pak Purbaya itu ingin memberikan satu pesan bahwa publik jangan lagi pernah meragukan dirinya sebagai orang yang memiliki kapasitas, kompetensi, yang ngerti terkait dengan isu fiskal, keuangan, dan perbankan. Jangankan 5,4% yang ditargetkan oleh pemerintah di 2026, bagi Pak Purbaya sebisa mungkin di tahun-tahun yang masa yang akan datang, khususnya 2026, soal pertumbuhan ekonomi ya harus digenjot menjadi 6 atau 7%. Memang kelihatan overconfident, tapi setidaknya memang Menteri Keuangan yang baru itu harus menunjukkan bagaimana rasa optimis, bagaimana desain pertumbuhan ekonomi itu memang sesuai dengan ekspektasi dan bahkan bisa melampaui itu semua, sehingga persoalan-persoalan ekonomi, gonjang-ganjing, dan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah selesai terkait dengan perbankan, terkait dengan fiskal selesai di tangannya Pak Menteri Keuangan yang baru ini. Itulah yang saya sebut sebagai gaya komunikasi politik yang belak-belakan dan memang dalam banyak hal agak sedikit berbeda dengan gaya komunikasi politik menteri kebanyakan yang agak sedikit jaim, mungkin agak sedikit ya setengah-setengah, mungkin juga tidak terlampau vulgar ketika ditanya dirinya terkait dengan isu-isu apapun. Itulah yang
saya sebut sebagai ada beberapa indikasi soal gaya komunikasi politik Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru dinilai memiliki gaya komunikasi politik yang belak-belakan dan mungkin terkesan nekat seperti koboi. Karena menaikkan misalnya pertumbuhan ekonomi menjadi 6 ataupun 7% itu kan tentu tidak ada dalam bayangan siapapun, termasuk dalam bayangan para praktisi dan para pengamat-pengamat ekonomi. Karena di tahun depan 2026 paling manis pertumbuhan ekonomi kita itu kan hanya ditarget 5,4 sekian persen. Itulah yang saya kira gaya komunikasi politik yang memang melampaui di atas rata-rata. Nah, yang ketiga, terlepas dari gaya komunikasi politik yang belak-belakan, ada yang menyebut gaya koboi, kalau kita mendengarkan secara utuh bagaimana dialog Menteri Keuangan yang baru dengan kawan-kawan DPR beberapa waktu yang lalu saat rapat dengar pendapat antara Menteri Keuangan dan DPR, saya kira ada beberapa kebijakan yang menurut saya secara total menarik juga nih untuk kita nantikan bagaimana gebrakannya menyelesaikan persoalan-persoalan perbankan, persoalan-persoalan ekonomi yang mungkin selama ini kita itu sangat terlampau mendewakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang dianggap sebagai satu-satunya menteri yang nyaris tidak pernah tergantikan, menteri paling hebat dan selalu memberikan solusi yang terbaik. Padahal dalam praktiknya ya tentu begitu banyak kebijakan-kebijakan politik di eranya Bu Sri Mulyani sekalipun, baik di pemerintahan Pak Prabowo beberapa hari yang lalu, di waktunya Pak Jokowi, ataupun di waktunya Pak SBY, memang begitu banyak menimbulkan kontroversi dan justru menimbulkan protes-protes publik. Apa kebijakan-kebijakan ekonomi yang kemudian disampaikan oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang bercontoh? Ia mengatakan bahwa 200 triliun, kita kira begitu, uang itu nanti akan didistribusikan kepada bank-bank yang ada di konvensional, bank-bank yang ada di Bank Himbara. Kata Pak Purbaya, kalau kita mendengarkan pernyataannya, agak lucu, ini pajak kok sering sekali ditajak, kira-kira begitu. Pajak setiap saat ditarik, tapi uangnya disimpan di bank sentral, namanya Bank Indonesia. Kenapa kemudian duit yang begitu banyak ditarik dari pajak salah satunya tidak didistribusikan ke bank-bank konvensional seperti bank-bank yang ada di Himbara itu? Saya kira itu adalah sebagai salah satu solusi yang sangat berbeda tentu saja dengan Menteri Keuangan yang baru, Bu Sri Mulyani, yang menaruh begitu banyak duit di bank sentral dan sesuai dengan kebutuhan baru kemudian didistribusikan. Nah, Pak Purbaya sepertinya ingin mengubah itu. Sebanyak 200 triliun uang yang selama ini mungkin ngeden ada di Bank Indonesia, Bank Sentral, itu akan didistribusikan sebanyak 200 triliun ke bank-bank konvensional. Itu tentu sebagai upaya untuk menstimulus bagaimana pertumbuhan ekonomi itu katanya sesuai dengan ekspektasi. Bagi saya ini layak untuk di-challenge karena ini adalah kebijakan yang relatif baru dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang baru. Itu yang pertama, soal ada sebanyak 200 triliun uang yang tidak lagi di bank sentral tapi juga akan ditaruh di bank-bank konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi terkait dengan stop transfer dana daerah. Kan kita tahu di 2025 ada sekitar 50 triliun transfer dana daerah yang di stop oleh Menteri Keuangan. Inilah yang sepertinya membuat kenapa daerah-daerah itu menjerit, buat operasional agak kurang, bayar P3K juga agak kurang, rapat ini rapat itu juga nombok. Efeknya apa? Terjadilah kemudian lonjakan soal pajak bumi bangunan yang dalam banyak hal kemarin itu terjadi di berbagai tempat. Pak Purbaya ingin mengoreksi ini, kata Pak Purbaya, ini jangan lagi terjadi sehingga soal transfer dana daerah itu tidak membebani daerah, tidak lagi menjadi persoalan yang cukup serius kepada rakyat, yang itu adalah sebagai salah satu solusinya adalah dengan cara transfer daerah yang 50 triliun di tahun ini itu di stop, katanya akan dievaluasi dan bukan tidak mungkin kerannya akan dibuka dan akan ditambah. Dan bahkan kalau kita melihat APBN di 2024, sebenarnya transfer daerah itu bukan hanya 50 triliun yang akan di stop, tapi kurang lebih sekitar 269 triliun. Tahun depan kalau melihat APBN-nya itu akan di stop supaya daerah-daerah itu tidak mendapatkan transferan dari pusat untuk daerah. Ini juga sedang evaluasi. Kata Purbaya, ini kejam. 50 triliun di stop tahun ini, kemungkinan tahun depan itu sesuai dengan RAPBN akan kemudian juga di stop sebanyak 269 triliun, itu kan dianggap sebagai sebuah kebijakan yang kejam bagi daerah-daerah yang memang belakangan ini secara pelan sudah mulai teriak. Nah, ini bagi saya adalah sebagai solusi yang menarik supaya daerah-daerah itu tidak menjerit, supaya daerah-daerah itu tidak lagi menaikkan pajak ugal-ugalan dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini adalah semacam gaya komunikasi politik melalui kebijakan yang belak-belakan dan tentu sangat menarik untuk kita nantikan. Dan banyak sekali kebijakan-kebijakan
Pak Purbaya yang sepertinya memang totally different dengan Menteri Keuangan yang baru. Kita bisa cek, kita bisa diskusikan secara utuh. Begitu banyak referensi-referensi yang kemudian saya sebut sebagai satu manuver gaya koboi yang agak sedikit berbeda dengan Menteri Keuangan yang baru. Tentu sebagai upaya bagaimana persoalan ekonomi, kemudian soal perbankan, fiskal, stabilitas, pertumbuhan ekonomi itu sesuai dengan ekspektasi. Terakhir yang ingin saya katakan adalah suka tidak suka, selama ini mungkin kita itu terlampau mendewakan dan bahkan mungkin kita semua itu dinina-bobokkan oleh satu-satunya Menteri Keuangan yang nyaris tidak pernah tergantikan di Indonesia, Bu Sri Mulyani. Saya menyebutnya sebagai menteri yang hidup di segala zaman dan di segala musim, adalah menteri yang selalu established dan solid di segala presiden, SBY, kemudian Jokowi, kemudian Pak Prabowo Subianto. Wajar kalau kemudian Bu Sri Mulyani ini anggap sebagai Menteri Keuangan yang tidak tergantikan. Setelah ada pergantian Menteri Keuangan yang baru, banyak beban, banyak persoalan-persoalan yang kemudian dititipkan kepada pundak Pak Purbaya, supaya kinerja dan performa kinerja di bidang ekonominya itu harus bisa melampaui yang pernah sudah ada dilakukan di zamannya Bu Sri Mulyani. Intinya apa? Terlepas dari gaya komunikasi politik yang belak-belakan, transfer daerah tidak lagi di stop, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang populis dan seterusnya untuk menstimulus sektor ekonomi. Yang paling penting adalah bagaimana membuktikan bahwa Pak Purbaya itu menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah diberikan solusinya secara jelas oleh Bu Sri Mulyani. Kalau itu yang dilakukan oleh Pak Purbaya, ekonomi kita mantap, pertumbuhannya 6%, 7%, sektor perbankan kita stabil, pekerjaan tumbuh di mana-mana, kemiskinan dan pengangguran bisa dikurangi. Saya kira orang secara perlahan akan mengingat bahwa Pak Purbaya adalah sebagai Menteri Keuangan yang mungkin dianggap sebagai antitesa, adalah pengecualian dari Sri Mulyani yang selama ini cukup diagung-agungkan dan selalu didewa-dewakan. Pak Purbaya sekalipun tidak terlampau dikenal, tapi konon katanya pengalaman politiknya sesuai dengan klaimnya Pak Purbaya, pernah di zamannya SBY, pernah di zamannya Pak Jokowi, dan hari ini dipercaya sebagai Menteri Keuangan yang baru oleh Presiden Republik Indonesia. Tentu yang paling utama adalah pembuktian, dan pembuktian. Klaim-klaim itu tidak penting, bahwa merasa jago itu tidak penting, bahwa dianggap punya solusi berbeda dengan menteri sebelumnya itu tidak penting. Rakyat hanya tahu bahwa apapun solusi terkait dengan ekonomi kita hari ini, semua persoalan perbankan, persoalan fiskal, persoalan ekonomi kita itu selesai dan setuntas-tuntasnya. Itulah yang kita tunggu dari Menteri Keuangan yang baru ini. Ya, begitulah sobat-sobat sekalian ya. Apa yang dikatakan Adi Praitno. Bagaimana Bang Adi ini memandang menteri baru kita, yaitu Menteri Keuangan Purbaya. Di balik kontroversial yang awal-awal bikin riuh juga, bahkan sempat diminta ganti oleh BEM UI karena omongannya ya. Ternyata beliau memang ini orang koboi lah. Dan juga beliau berkomitmen akan merubah sikapnya ya. Karena tanpa disadari beliau itu sudah menyakiti masyarakat dan berdampak juga kepada dirinya. Dan itu diakui beliau. Langsung minta maaf. Untuk kinerjanya tadi Bang Adi Prey bilang bahwasannya kita tunggu aja lah ya. Kita tunggu, sabar. Ini menteri baru juga diangkat nih kan, jangan langsung minta diturunin. Nantilah kita buktikan aja ya. Walaupun kalau kita lihat PD-nya minta ampun nih. Rasa optimis Menkyu Purbaya ini untuk ekonomi Indonesia ke depan itu sangat optimis. Dan mudah-mudahan itu terwujud ya di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini ya. Ya, kita doakan saja ya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai, terwujud. Sehingga masyarakat juga senang ya, bahagia. Dan juga akan memberikan apresiasi kepada menteri baru kita ini ya. Dan menilai bahwasannya Indonesia memang benar-benar banyak orang yang pintar. Bukan hanya Bu Sri Mulyani ya. Bu Sri Mulyani orang pintar. Bahkan beliau udah
mengabdikan dirinya untuk puluhan tahun kepada republik ini. Sekarang biarkan orang-orang baru ini berkontribusi untuk negaranya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat terkait pandangan Bang Adi Praitno tadi? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.